Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Mama Anja. Sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya habis udah masak, udah kelar masak, udah cuci piring udah kelar, jadi nyapu udah kelar. Kebetulan bukan lantai sih, perlak lantai itu udah kotor ya, jadi saya mau pel. Meskipun tidak berkeramik tetap saya pel ya, karena kan nggak enak ya kalau duduk di depan TV sini, kalau misalnya kotor, kelihatan kotor itu nggak enak dipandang. Jadi alangkah baiknya saya pel. Bukan soal bukan soal tidak berkeramik terus tidak dipel. Tentunya kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi saya pel alangkah kadarnya saja. Yang lantai dapur itu perlaknya udah saya lap tadi ya, udah saya pel juga. Jadi gantian yang di ruang tamu ya. Nanti kalau di ruang TV ini juga saya pel juga, karena udah kotor udah berapa bulan ya. Kalau nunggu menjelang lebaran kan masih 5 bulan lagi kurang lebih ya. Jadi saya pel dari sekarang aja, jadi esoknya biar nggak terlalu kotor. Apalagi kalau ada tamu gitu ya, ada tamu kan kita nggak malu gitu. Jomlah ikuti video saya sampai selesai. Ya Allah, pelan. Ya sini mama ambilin yuk, belakang yuk. Belakang. Jangan ditumpah-tumpah. Anja, bapak di mana nak? Bapak. Mana bapak? Bapak. Bapak ada ya? Bapak tidak ada ya? Buat ngepel ya? Buat ngepel ya? Buat ngepel? Enggak, situ aja, situ kotor sini. Berlama-lama kemudian. Duduk. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi Anja capek mungkin ya, udah bantuin maknya. Jadi Anja itu apa yang saya kerjakan, dia itu pasti pengen mencoba hal baru ya. Jadi ini bukan karena sebagai pembantu atau gimana, bukan ya. Namanya istri tidak bergantungan sama suami. Terkadang ada juga suami yang bantuin. Sebenarnya suami saya itu suka membantu pekerjaan istri kalau dia tidak capek. Nggak boleh sayang, nggak boleh kalau dia tidak capek ya. Dan saya nggak bergantungan sama suami. Kalau saya sempat saya bersih-bersih sendiri, kalau tidak saya ngajak suami kalau suami mau gitu ya. Jadi pengalaman saya selama 4 tahun ini tinggal di
rumah mertua. Alhamdulillah enak, mertua baik sama saya. Saya juga harus pinter-pinter ngambil hati mertua ya, perhatian mertua gitu. Jadi saya terkadang masak juga harus menyesuaikan kesukaan mertua gitu. Jadi saya sudah menganggap mak mertua itu adalah mak saya sendiri. Saya tidak menganggap itu sebagai mertua orang lain ya. Apa sayang? Jadi kalau misalnya mak mertua bangun pagi untuk masak, nanti saya kerjakan yang lainnya seperti cuci piring, nyapu, ngepel kayak tadi ya, cuci korden, itu tugas saya. Jadi kalau mak mertua itu kalau bangun itu dia pagi-pagi jam 4 kadang udah bangun. Dia sebenarnya tuh harus menantu ya yang mendahului, menantu dulu yang bangun sebelum mertua bangun. Tapi kalau jujur kalau saya enggak gitu. Jadi kalau misalnya mak mertua nggak menoreh, pas nggak menoreh kan waktu cuaca hujan gitu. Jadi tugas saya yang masak. Kalau hari-hari biasa, kalau mak mertua mau menoreh, nah itu mak mertua yang masak. Nah, enak kan? Yang mendapat mak mertua yang baik, nah itu adalah anugerah ya. Kalau saya ini, bagi saya ini adalah anugerah. Apa sayang? Mie, aduh. Ini oleh mie deh, mie aja tadi. Kalau mak mertua saya itu, kalau misalnya Anja lagi rewel, dia bilang ke aku, bilang ke saya ya, udah urusin anak kamu aja, yang penting anak kamu diam. Tapi kalau misalnya Anja lagi suka, lagi lengket sama mbahnya, apa sama bapaknya, disitulah saya gantian, saya yang kerjain dapur, nanti mak mertua yang ngomong Anja gitu. Jadi saling bekerja sama. Jadi anggaplah jangan jangan membedakan antara mak mertua sama mak kandung. Anggaplah mak mertua itu adalah mak kita sendiri gitu ya. Apa sayang? Iya. Mbah mana nak? Mbah. Mbah. Nggak ada. Mbah nggak ada ya? Iya. Jadi kemarin ada yang komentar, Anja ada agak pinter umur 2 tahun ini karena dia udah segi pampersnya ya. Alhamdulillah karena saya ajari, nak kalau ngomong pipis, kalau mau pipis ngomong ya, saya bilang seperti itu. Setiap kali saya ingatkan, setiap pakai celana saya ingatkan, berterus-terus ya. Alhamdulillah dia inget. Jangan buat mainan, kotor ini nak, kotor. Alhamdulillah dia mudah mencerna omongan saya gitu ya. Apalagi kadang kalau saya cuci piring, dia ikut-ikutan. Kalau misalnya dia tidak mau sama neneknya, ya udah ikut-ikutan bantuin saya gitu. Tapi saya bagi piring plastik ya. Mbak mana? Tidak ada. Bapak mana? Turun ya. Nggak mau. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Mungkin ini juga sebagian cerita pengalaman saya selama 4 tahun tinggal di rumah mertua. Alhamdulillah enak, seperti rumah sendiri. Ya, karena ini udah rumah saya juga sih. Saya nggak ngerasa ini rumah mertua atau rumah suami. Ini sudah saya anggap rumah sendiri, ya. Karena namanya orang tua itu pasti ikut anak ya. Karena apalagi kalau mertua itu kan sudah sendirian, tidak ada kakek ya atau bapak suami. Jadi beliau memang sudah ngomong sama saya, sama suami saya bahwa dia bukan bahwa dia itu ikut kami gitu, bukan kami yang ikut dia, tapi dia ikut kami. Dia udah ngomong seperti itu. Jadi itulah tanggung jawab kami ya.
Oke. Terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton terus video saya. Nah, kalau bosan masak-masak, saya bercerita lah. Tapi bukan bercerita saja sambil bekerja, sambil bersih-bersih, sambil apa gitu ya, yang sambilan samping. Kalau bercerita terus, cerita itu hanya bercerita itu kayak kesannya tuh gimana gitu ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.